Selamat datang di video ini mengenai Standard Operational Procedure, SOP dalam manajemen sarana prasarana. Saya Inu Eka Nugraha akan memandu Anda melalui topik penting ini. SOP dalam manajemen sarana prasarana sangat penting untuk menjamin kualitas, efisiensi, dan keamanan fasilitas. Ini mencakup perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan aset. Proses perencanaan melibatkan identifikasi kebutuhan fasilitas berdasarkan analisis mendalam dan survei kondisi existing. Pertimbangkan kebutuhan akademik, anggaran, dan standar mutu fasilitas. Prosedur pengadaan mencakup tahapan pengadaan barang dan jasa, mekanisme tender, dan seleksi vendor. Dokumen pendukung meliputi spesifikasi teknis, rencana anggaran, dan kontrak pengadaan. Sistem pencatatan dan inventarisasi melibatkan pemberian kode unik dan dokumentasi lengkap setiap aset. Komponen pencatatan termasuk nama barang, tanggal perolehan, nilai aset, dan kondisinya. Prosedur pemeliharaan berkala meliputi jadwal rutin, inspeksi kondisi sarana prasarana, dan protokol pemeriksaan. Kategori pemeliharaan meliputi preventif, korektif, dan rehabilitasi. Manajemen risiko fasilitas melibatkan identifikasi dan penilaian potensi risiko secara berkala. Strategi penanganan bisa berupa asuransi, cadangan penggantian, atau perbaikan berkala. Sistem pelaporan dan dokumentasi mencakup pembuatan laporan berkala dan dokumentasi kondisi sarana prasarana. Laporan berisi status aset, biaya pemeliharaan, dan rekomendasi perbaikan. Dalam teknologi manajemen sarana prasarana, kita dapat mengimplementasikan sistem manajemen aset digital dan teknologi pelacakan. Fitur teknologi seperti RFID, sistem cloud, dan analitik data dapat dimanfaatkan. Prosedur penghapusan aset melibatkan kriteria penghapusan dan mekanisme usulan. Metode penghapusan meliputi pelelangan, hibah, atau pemusnahan dengan protokol pertimbangan yang jelas. Evaluasi dan pengembangan berkelanjutan melibatkan tinjauan berkala efektivitas SOP dan identifikasi area perbaikan. Strategi pengembangan mencakup pelatihan, penyempurnaan prosedur, dan adaptasi teknologi baru. Aspek legal dan kepatuhan dalam manajemen sarana prasarana melibatkan regulasi terkait dan standar kepatuhan. Dokumen legal yang relevan adalah peraturan pemerintah, standar mutu, dan ketentuan perpajakan. Pelatihan SDM manajemen sarana prasarana penting untuk program pengembangan kompetensi dan sosialisasi SOP. Materi pelatihan mencakup prosedur operasional, manajemen aset, dan teknologi terkini. Tantangan implementasi SOP meliputi keterbatasan anggaran, resistensi perubahan, dan kompleksitas teknologi. Penting untuk mengidentifikasi hambatan dan mengembangkan strategi mengatasi tantangan ini. Masa depan manajemen sarana prasarana akan dipengaruhi oleh tren teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan blockchain. Potensi inovasi ini akan membentuk proyeksi masa depan. Strategi manajemen aset berkelanjutan berfokus pada efisiensi energi, daur ulang aset, dan pengurangan jejak karbon. Penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari setiap keputusan aset. Analitik prediktif dalam manajemen aset memungkinkan deteksi dini kerusakan dan optimasi biaya pemeliharaan. Teknologi ini dapat meningkatkan umur ekonomis aset dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Manajemen aset di era digital melibatkan integrasi teknologi digital dalam siklus HIDUP aset. Ini mencakup platform manajemen berbasis cloud, integrasi IoT, dan perhatian pada keamanan data dan privasi. Strategi pengembangan kompetensi SDM meliputi pelatihan teknologi terkini, sertifikasi profesional, dan pertukaran pengetahuan internal. Ini dirancang untuk menciptakan budaya pembelajaran berkelanjutan. Menghadapi tantangan dan inovasi masa depan, kita perlu mengantisipasi tren emerging seperti blockchain dan kecerdasan buatan lanjutan. Organisasi harus mengembangkan kemampuan adaptasi untuk integrasi sistem otomasi. Sebagai refleksi akhir, penting untuk meninjau konsep utama SOP dan manfaat manajemen sistematis. Kami menghargai kontribusi Anda dan berharap video ini memberikan pelajaran kunci untuk pengembangan berkelanjutan.